Gada oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya, NIM C22029 dari kelas EPI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu epidemiologi penyakit tidak menular atau PTM. Epidemiologi penyakit tidak menular merupakan beban kesehatan utama di negara berkembang serta industri. 5 PTM teratas di Asia Tenggara termasuk penyakit jantung, diabetes, kanker pernapasan, kronis, dan cedera. Mayoritas PTM adalah penyakit degeneratif, umumnya diderita oleh orang tua dan anak-anak. Istilah PTM sama dengan penyakit kronis dan non-infeksi. Faktor gaya hidup seperti pola makan dan kehidupan seksual berkontribusi pada penularan PTM seperti penyakit jantung. Adapun karakteristik PTM. Penyakit tidak menular disebabkan oleh adanya interaksi antara agen atau non-living agent dengan host, yang dalam hal ini manusia atau faktor predisposisi infeksi dan lain-lain, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, agen. Agen dapat merujuk pada non-living agent, yakni kimiawi, fisik, mekanik, dan fisikis. Agen penyakit tidak menular terdiri dari berbagai macam karakteristik, mulai dari yang paling sederhana hingga yang bersifat sangat kompleks. Contohnya molekul hingga zat dengan ikatan yang kompleks. Mengetahui spesifikasi dari agen diperlukan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang penyakit tidak menular. Suatu agen tidak menular menyebabkan tingkat keparahan yang bervariasi atau dinyatakan dalam skala patogenitas. Patogenitas agen merujuk pada kemampuan atau kapasitas agen penyakit dalam menyebabkan sakit pada host. Karakteristik lain dari agen tidak menular yang paling penting untuk diperhatikan adalah kemampuan menginvasi atau memasukkan jaringan, kemampuan merusak jaringan, kemampuan menimbulkan reaksi hipersensitif, reservoir. Istilah dari ini dapat diartikan sebagai organisme hidup, benda mati, atau tempat di mana agen dapat hidup, berkembang biak, dan tumbuh dengan baik. Pada kasus penyakit tidak menular secara umum, reservoir agen adalah benda mati. Pada penyakit tidak menular, orang yang terpapar dengan agen, sumber atau reservoir tidak memiliki potensi ditularkan. Patogenitas. Fase akumulasi pada jaringan. Fase ini terjadi jika terkena paparan dalam waktu lama dan terus-menerus. Fase subklinis. Pada fase gejala atau simptom dan tanda belum nampak, beberapa kerusakan telah terjadi pada jaringan. Yang pertama, jaringan yang terkena, kerusakan yang diakibatkannya. Sifat kerusakan. Fase klinis. Agen penyakit telah menyebabkan reaksi pada host dengan menimbulkan manifestasi karakteristik penyakit tidak menular. Tidak ditularkan. Etiologi sering tidak jelas. Agen penyebab non-living agent. Durasi penyakit panjang atau kronis. Fase subklinis dan yang untuk penyakit kronis. Pendekatan epidemiologis penyakit tidak menular bertujuan mengkaji distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi PTM. Metodologi ini melibatkan penelitian observasional dan eksperimental dengan fokus pada penelitian kasus kontrol dan cohort. Studi tersebut melibatkan analisis hubungan antara penyakit dan paparan pada suatu populasi, baik secara serentak maupun dalam jangka waktu tertentu. Adapun faktor risiko penyakit tidak menular dapat diubah seperti umur dan genetik, serta faktor risiko yang dapat berubah seperti kebiasaan merokok dan olahraga. Terdapat faktor risiko yang dicurigai dan faktor risiko yang telah dijelaskan yang mempengaruhi penyakit. Konsep faktor risiko penting dalam epidemiologi PTM karena kuasa PTM belum jelas, terutama apakah terdapat mikroorganisme. Penerapan konsep multikausal menambah atau interaksi antara risiko dan perkembangan metodologis. Adapun upaya pencegahan penyakit tidak menular lebih baik dari pengobatan terbagi menjadi 4 tingkatan. Primadenal menetapkan kondisi masyarakat. Tingkat pertama, promosi kesehatan. Tingkat kedua, diagnosis dini dan pengobatan. Serta tingkat ketiga, rehabilitasi. Misalnya mengubah kebiasaan merokok untuk mencegah penyakit berkembang. Adapun contoh kasus, obesitas pada anak-anak. Penelitian epidemiologi mengungkapkan pengaruh gaya hidup terhadap obesitas pada anak-anak, seperti pola makan dan aktivitas fisik. Data yang dikumpulkan dari populasi luas dianalisis untuk merancang program edukasi gizi di sekolah guna mencegah peningkatan
dapat mendukung kebijakan anti tembakau dan program berhenti merokok untuk mengurangi kasus kanker paru-paru. Hubungan antara epidemiologi penyakit tidak menular dan epidemiologi perilaku sangat penting karena perilaku individu berkontribusi pada perkembangan PTM. Adapun hubungan antara keduanya meliputi faktor risiko perilaku, pencegahan primer, perubahan perilaku jangka panjang, peran lingkungan, sosial dan ekonomi, serta intervensi dan kebijakan kesehatan masyarakat. Epidemiologi perilaku mempelajari faktor perilaku yang mempengaruhi kesehatan populasi dan mencari cara untuk mengubah perilaku tersebut guna mengurangi risiko PTM. Epidemiologi perilaku memberikan dasar untuk mengubah perilaku berisiko yang dapat memicu atau memperburuk PTM. Sekian yang bisa saya jelaskan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Eri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you do.